Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sakinah sekalian, berjumpa lagi dalam channel YouTube kesayangan kita, Reno Arrawi YouTube channel. Sahabat sakinah sekalian, pada hari ini saya berada di musola kecamatan Kawa, kecamatan Olahan. Samping jalan, mungkin ya videonya agak berisik memang tanah posisinya pinggir jalan tepat, banyak lalu lalang mobil besar. Sahabat sakinah sekalian, hari ini kita hari Senin, hari pertama kerja cukup berat, artinya karena anak-anak dan keluarga pada libur sekolah kita kerja, tapi tidak apa-apa, semangat tetap untuk melayani masyarakat dengan pelayanan yang prima. Sahabat sakinah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi beberapa hal. Tapi sebelumnya saya katakan tetap dukung Reno Arrawi YouTube channel dengan cara like, share, dan subscribe. Oke? Begitu sahabat sakinah sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu imbas dari perubahan undang-undang pernikahan ya. Undang-undang pernikahan pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian dirubah dan undang-undang yang terbaru yang pernah saya share di video sebelumnya, bahwa tidak terlalu banyak perubahan, bahkan cuman bisa dikatakan cuman ada satu saja perubahannya, yaitu masalah umur calon pengantin putri ya. Pada undang-undang yang lama itu dikatakan bahwa calon pengantin putri itu 16 tahun minimal. Kalau belum 16 tahun maka harus sidang dispensasi nikah kurang umur. Untuk catin putra itu 19 tahun. Undang-undang yang terbaru tidak ada lagi perbedaan antara putra dan putri, semuanya minimal 19 tahun. Kalau kurang dari 19 tahun maka putra dan putri harus mengadakan atau memohon sidang dispensasi nikah kurang umur. Begitu sahabat sakinah sekalian. Tapi sebelum kita share tentang undang-undang tersebut, sesungguhnya ada hal yang lucu dulu pas waktu baru-baru muncul undang-undang baru ini, perubahan baru maksud saya. Jadi kalau sebelumnya karena umur catin putri itu 16 tahun, setelah 16 tahun boleh menikah, ada beberapa catin yang dulu menikah umur 16 tahun. Setelah pernikahan 1 tahun mereka cerai ya. Setelah mereka cerai, setelah umur itu kan 16 tahun, umur 17 tahun cerai, umur 18 tahun ingin menikah lagi. Keluar undang-undang ini bahwa catin putri itu 19 tahun. Akhirnya ada semacam diskursus, masalah baru yang muncul. Ini yang janda belum 19 tahun ini apakah masuk dalam undang-undang itu? Karena belum berumur 19 tahun harus sidang. Akhirnya keluar perma ya, peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan jelas bahwa yang namanya anak yang kurang umur itu yang belum pernah menikah. Artinya yang sudah pernah menikah walaupun umurnya baru 18 tahun, 17 tahun atau 19 tahun kurang sedikit, itu tidak masuk dalam undang-undang yang baru itu. Jadi yang harus mengajukan dispensasi nikah itu bagi mereka yang belum pernah menikah dengan status perawan gitu ya, sejaka perawan. Begitu sahabat sakinah sekalian. Kemudian kita kembali lagi ke bahasan yang inti, yaitu umur catin putri 16 tahun dan 19 tahun. Yang terbaru catin putra juga 19 tahun. Bagaimana kalau seandainya terjadi masalah atau fenomena bahwa ada seorang catin baik putra maupun putri ingin menikah gitu ya,
tapi umurnya belum mencukupi 19 tahun. Maka apa yang harus dilakukan? Sahabat sakinah sekalian, kita terangkan dikit demi sedikit ya, bahwa catin yang belum berumur 19 tahun, baik putra ataupun putri, dan ingin menikah, maka harus mengajukan dispensasi nikah kurang umur di pengadilan agama, ya, di pengadilan agama. Bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama non Islam tentunya di pengadilan negeri. Tapi kalau di KUA yang beragama Islam, tetap prosesnya seperti pendaftaran pernikahan yang biasa, yaitu dengan mengurus seluruh berkas yang ada kaitannya dengan pernikahan dari desa atau kelurahan masing-masing. Kalau ingin mengetahui bagaimana proses pendaftaran yang lengkap, silakan lihat di postingan kami sebelumnya ya, ada tentang daftar nikah untuk catin di KUA yang lengkap. Setelah dipenuhi, sahabat sakinah sekalian, setelah dipenuhi berkas-berkasnya, maka diajukan ke KUA. Kalau seandainya ingin menikah, tetap mengajukan pendaftaran nikah seperti biasanya di KUA. Nanti di KUA akan dilaksanakan, tetap akan dilaksanakan pemeriksaan, ya, pemeriksaan. Setelah diperiksa, nanti setelah diketahui kurang umur, walaupun sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, yang penting kurang umur, belum cukup umur 19 tahun genap, maka akan diberi penolakan oleh pihak KUA, yaitu dari penghulu atau kepala KUA, ya, diberi penolakan pernikahan dengan alasan akan tercantum dalam surat penolakan tersebut, yaitu kurang umur. Dengan surat tersebut menjadi alat bagi catin putri ataupun putra yang kurang umur untuk mengajukan sidang permohonan dispensasi kurang umur di pengadilan agama. Seperti itu sahabat sakinah sekalian. Setelah didaftarkan, nanti berkasnya dilengkapi, ada fotokopi KTP KK, akta kelahiran, ijazah terakhir, semuanya ya, dari pihak calon suami dan calon istri, semuanya dilampirkan itu karena dibutuhkan oleh pengadilan agama, dan ada pengantar nanti. Setelah berkas dilengkapi, makjub pendaftaran sidang dispensasi kurang umur di pengadilan agama, nanti akan disidang di sana. Setelah dipanggil sidang, nanti seluruh yang berkepentingan itu diharapkan hadir semuanya sahabat sakinah sekalian, ya. Jangan ada yang tidak hadir. Kalau ada yang tidak hadir, menurut keterangan beberapa pihak yang pernah melakukan sidang tersebut, kalau tidak hadir itu akan mempersulit terbitnya dispensasi kurang umur atau dikabulkannya permohonan tersebut. Makanya seluruh pihak itu harus hadir, calon suami, calon istri, berserta kedua orang tua masing-masing dan beberapa saksi yang mungkin dibutuhkan, gitu ya. Itu harus dilengkapi dan hadir semuanya. Setelah hadir semuanya mengikuti persidangan. Kalau seandainya menurut hakim ini layak untuk menikah dengan beberapa sebab, ya, macam-macam sebabnya sahabat sakinah sekalian. Ada yang sudah hamil duluan. Apa semuanya sudah hamil duluan, Pak? Belum tentu juga. Ada juga yang belum hamil. Karena ada beberapa kasus yang saya tangani, kenapa Pak kok belum hamil, kok disuruh nikah cepat-cepat kata orang tuanya, karena sudah terlalu lama berdekatan Pak, pacaran lah kalau bahasanya umumnya ya. Dan daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, kita nikahkan saja. Yang seperti ini biasanya yang pihak laki-laki sudah cukup umur, gitu ya, cukup umur, tapi yang perempuan belum, gitu. Karena orang tuanya disuruh nikah saja daripada terjadi yang tidak. Dan itu semuanya hak semua pihak untuk melakukan maju atau tidak dispensasi pernikahan itu ya. Dan kita pihak KUA tidak akan melarang, tetapi tetap kita sebagai petugas negara menganjurkan pernikahan di bawah umur itu dihindari, jangan dilakukan, karena memang pernikahan di bawah umur itu mempunyai resiko bagi seluruh pihak, baik secara ekonomi, sosiologis,
kultural dan sebagainya. Karena kalau kurang umur itu hampir semua bagian itu belum siap, apalagi kalau yang kurang umur semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan, itu agak rentan terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Itu ya sahabat sekalian. Nanti setelah setelah dispensasi itu diterima oleh pengadilan agama dan dikeluarkan dan diperbolehkan untuk menikah walaupun belum cukup umur 19 tahun, maka setelah diterbitkan putusan dispensasi kurang umur diperbolehkan untuk menikah, maka putusan tersebut dibawa ke KUA untuk di-entry, untuk didaftarkan di aplikasi SIMKah web. Setelah didaftarkan, maka bisa ditentukan pernikahan bisa dilaksanakan itu kapan. Begitu sahabat sekalian. Terus hukum nikahnya bagaimana Bapak? Seperti biasa, dia akan mendapatkan buku nikah sebagaimana jatin-jatin yang lain, ya. Tidak ada masalah. Yang penting itu syarat dipenuhi. Itu namanya sudah syarat terpenuhi. Penolakan tadi karena belum terpenuhi syaratnya. Kalau sudah dipenuhi, maka pelaksanaan pernikahan tetap bisa dilaksanakan. Oke sahabat sakinah sekalian, sampai di sini dulu obrolan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel cinta kita ini, Reno Arawi YouTube channel Reno Sang Penghulu, dengan subscribe, like, dan share sebanyak mungkin. Sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Allah yadina ila darissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.